Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agustin Dwi Anika. Izin untuk memaparkan tugas terkait dengan aktualisasi daripada peningkatan prestasi untuk mahasiswa program studi akuntansi Universitas Terbuka. Kami sajikan dalam seminar rancangan aktualisasi pelatihan dasar calon PNS Angkatan 82 pada Sabtu 19 Oktober 2024. Berikut adalah detail saya dengan member Bapak Dr. Hendrian SE MSI dan juga Coach Bapak Suhanda SPD MAP. Untuk informasi umum, visi dan misi program studi akuntansi Universitas Terbuka memiliki visi yaitu menjadi program studi akuntansi yang berkualitas dunia melalui sistem pendidikan tinggi jarak jauh yang didukung dengan teknologi informasi terkini untuk menghasilkan sarjana akuntansi yang mandiri dan beretika. Untuk misinya, menyediakan akses dan melaksanakan pendidikan serta pengajaran bidang ilmu akuntansi yang berkualitas dunia melalui pendidikan tinggi jarak jauh yang didukung teknologi informasi terkini bagi semua lapisan masyarakat. Mengkaji dan mengembangkan ilmu akuntansi sesuai sistem PTJJ, memanfaatkan dan menyebarluaskan hasil kajian ilmu akuntansi, dan mengakselerasi penyediaan sumber daya manusia dan kompetensi di bidang ilmu akuntansi. Dengan nilai dasar berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut adalah struktur organisasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka dengan Dekan Ibu Dr. Merani Hatsafi, berikut dengan tim jajaran wakil dekan, kemudian disusul dengan kepala subbagian dan juga ketua program studi. Berikut struktur pengelolaan program studi akuntansi Universitas Terbuka, ketua jurusan dan pengelolaan akuntansi secara langsung berkoordinasi dengan para koordinator. Dalam hal ini saya sebagai koordinator kemahasiswaan ada di sebelah kiri. Untuk capaian akreditasi di Universitas Terbuka program studi akuntansi, kondisi saat ini program studi akuntansi telah mencapai prestasi akreditasi A dari BNPT dan juga mendapatkan akreditasi internasional dari Foundation for International Business Administration Accreditation atau FIBA. Untuk harapan ke depan, peningkatan prestasi yaitu mendapatkan akreditasi unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi atau LAMEMBA dan juga mempertahankan akreditasi internasional dari FIBA. Dari identifikasi yang dilakukan oleh penulis, terdapat 5 isu kontemporer. Yang pertama, prestasi non-akademik mahasiswa program studi akuntansi menuju akreditasi unggul belum optimal. Berikutnya, penelitian program studi akuntansi Universitas Terbuka untuk program studi akuntansi menuju akreditasi unggul belum optimal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat program studi akuntansi menuju akreditasi unggul belum optimal. Pengembangan profesional dosen program studi akuntansi menuju akreditasi unggul belum optimal dan juga kesadaran lingkungan dosen program studi akuntansi belum maksimal. Berikut adalah keterkaitan isu dengan poin-poin penting pada agenda 2, yang mana manajemen ASN dan juga Smart ASN terkait di dalamnya. Sebagian besar adalah terkait dengan integritas dan juga asas efektivitas dan efisiensi strategik, pelayanan, digital culture, dan juga tanggung jawab. Kemudian dilanjutkan dengan telaah model APKL yang memperlihatkan bahwa dari kelima isu tersebut, 3 isu memenuhi syarat dan keduanya tidak. Kemudian untuk ketiga isu yang memenuhi syarat, kita lanjutkan analitik dengan metode USG, yang mana untuk prestasi non-akademik mahasiswa program studi akuntansi menuju akreditasi unggul mendapatkan poin 14, penelitian program studi akuntansi das terbuka menuju akreditasi unggul belum optimal adalah 13, dan juga kegiatan pengabdian masyarakat program studi akuntansi menuju akreditasi unggul sebanyak 12. Dengan kata lain, maka prioritas urgensi penyelesaian solusi adalah terkait dengan isu prestasi non-akademik mahasiswa program studi akuntansi menuju akreditasi unggul yang belum optimal. Berikut kita lanjutkan analisis dengan diagram visual, di mana kita telah penyebab utama prestasi non-akademik mahasiswa program studi akuntansi menuju akreditasi unggul belum optimal ini terdapat pada
4 aspek, yaitu main metric information dan juga material seperti tertampil di bawah ini. Nah, dari sini kami menelaah dan kemudian merujuk pada perlunya panduan atau referensi bagi peningkatan prestasi non-akademik mahasiswa. Nah, solusi daripada isu yang kita angkat, ada 6 tahapan di dalamnya. Yang pertama, adanya panduan peningkatan prestasi non-akademik ini pada tahapan awal perlu melakukan konsultasi rencana aktualisasi kepada mentor atau ketua program studi, kemudian menghimpun referensi berkaitan dengan perancangan panduan, dilanjutkan dengan merancang desain awal panduan peningkatan prestasi non-akademik mahasiswa, kemudian melanjutkannya pada FGD, kemudian melakukan finalisasi rancangan, dan yang terakhir adalah mensosialisasikan panduan peningkatan prestasi non-akademik mahasiswa. Berikut adalah detail setiap kegiatannya. Yang pertama, konsultasi dengan mentor. Ini memiliki 2 proses. Yang pertama, membuat janji bertemu dengan mentor dan ketua program studi. Kemudian yang kedua, datang menemui di ruang kepala program studi akuntansi dan juga mentor. Kemudian aspek manajemen ASN dan juga smart ASN terlihat pada pelaksanaan tugas sesuai dengan perintah dan juga adanya penggunaan teknologi dalam upaya proses membuat janji via aplikasi WhatsApp ini merupakan aplikasi dari digital skill. Adapun nilai berakhlak yang pertama adaptif karena penulis proaktif dan berinisiatif untuk menanyakan kesediaan mentor dan juga melakukan konsultasi. Sedangkan pada aspek loyal yaitu mengucapkan salam sebagai pemeluk agama Islam. Berorientasi layanan di sini adalah ramah, cepat dan solutif dan juga dapat diandalkan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Sedangkan untuk harmonis yaitu membangun suasana kerja yang kondusif dengan membangun komunikasi yang hangat dan juga kekeluargaan. Outputnya berupa catatan hasil konsultasi dengan bukti fisik dokumen, catatan hasil, dan juga bukti WhatsApp bersama Kaprodi dan mentor. Tahapan kedua menghimpun referensi, memiliki 2 proses yaitu melakukan penelusuran literatur ilmiah dan juga melakukan penelusuran untuk framework optimalisasi prestasi mahasiswa. Kaitannya dengan manajemen ASN yaitu melaksanakan tugas dengan cermat dan smart ASN dengan digital culture karena berbasis penelusuran ilmiah dengan teknologi terkini. Untuk nilai berakhlak, maka ada kompeten yaitu dengan melakukan pemilihan saluran referensi terbaik agar peningkatan pengetahuan lebih optimal, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas, serta adaptif karena menyesuaikan diri dengan perubahan dengan cara mempelajari strategi peningkatan motivasi prestasi terbaik, baik itu secara teori maupun praktik dengan output referensi yang relevan, framework panduan, dan juga dengan bukti fisik, artikel yang dirujuk, serta catatan hasil identifikasi. Tahapan 3 yaitu merancang desain awal panduan peningkatan prestasi non-akademik mahasiswa pada 2 proses. Yang pertama, merancang draft panduan yang menarik dan representatif berbasis teknologi, kemudian melakukan pembimbingan kepada tim penelaah panduan dan mentor. Adaptasi manajemen ASN pada peningkatan kecepatan pemrosesan data pada saat melakukan pembuatan panduan, yaitu melaksanakan tugas dengan cermat dan juga untuk smart ASN-nya terkait dengan digital skill karena pada saat pembuatan panduan merekomendasikan desain terkini dengan kualitas maksimal berbasis teknologi. Nilai berakhlak pada adaptif yaitu penggunaan aplikasi terkini seperti Canva dan lain sebagainya, ataupun workspace untuk pekerjaan bersama. Kemudian kompeten membantu orang lain belajar dan merancang buku panduan. Kolaboratif adalah memanfaatkan sumber daya dengan berbagai tujuan bersama seperti penggunaan open access. Akuntabel ini dengan hati-hati mengerjakan telah panduan ini supaya kebutuhan prodi terpenuhi. Harmonis karena melakukan, menyiapkan dan juga melakukan komunikasi secara interface untuk telah buku panduan dengan baik. Outputnya adalah rancangan desain awal panduan dan juga adanya
buku panduan yang terintegrasi dengan Canva dan juga Google Workspace yang memungkinkan masukan secara real time dengan bukti fisik, adanya URL aplikasi yang digunakan, dan juga screenshot daripada draft pembuatan panduan. Langkah keempat, mengundang dosen melalui surat resmi untuk melakukan FGD dan juga menyampaikan materi FGD dengan rancangan panduan yang sesuai, kemudian melakukan telaah panduan yang sesuai. Manajemen ASN adalah pada aspek perekat dan pemersatu karena adanya sinergi dan komunikasi yang terbuka, baik antara Kapodi, koordinator kemahasiswaan, mahasiswa maupun mentor. Kemudian untuk aplikasi Smart ASN pada digital skill karena penggunaan mobile, responsif, dan teknologi savvy yang dipakai dalam proses FGD. Nilai berakhlak untuk akuntabel yaitu datang sesuai kesepakatan dan menggunakan akun Zoom instansi dengan bijak. Kompeten yaitu memberikan peserta link OneDrive untuk mengakses panduan. Kemudian juga harmonis, tidak menggurui pada saat paparan. Loyal, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Adaptif, menggunakan aplikasi yang mudah. Kemudian kolaboratif, terbuka, menerima saran dan masukan dari peserta FGD dengan output, saran dan masukan untuk perancangan panduan, dan juga kolaborasi secara vertikal maupun horizontal. Dengan bukti fisik, screenshot, surat undangan FGD, screenshot kegiatan, dan juga catatan, masukan, dan juga saran pada saat FGD. Langkah kelima, melakukan perbaikan berdasarkan saran pada FGD dan melakukan finalisasi rancangan panduan sebelum mengajukan proses lebih lanjut ke program studi. Aspek manajemen ASN yang terdapat di sana adalah memberikan pelayanan yang profesional, artinya melaksanakan tugas dengan cermat. Smart ASN yaitu panduan yang dirancang dapat diakses pada website UT dan digunakan dengan baik dan aman terkait dengan isu digital safety. Untuk nilai berakhlak, maka ada orientasi pelayanan yaitu melakukan perbaikan pada aplikasi berdasarkan saran dan masukan pada saat FGD, dan juga kompeten untuk form hasil feedback tidak disebarluaskan kepada pihak yang berkepentingan. Untuk outputnya berupa buku panduan kemahasiswaan, feedbacknya adalah hasil uji telaah. Sedangkan fisiknya adalah halaman URL aplikasi, Workspace atau OneDrive-nya, kemudian draft panduan untuk kewirausahaan, kuesioner Google Form pengisian umpan balik, dan juga feedback itu sendiri. Tahapan yang terakhir yaitu mensosialisasikan panduan peningkatannya dengan mempersiapkan media sosial dan melakukan sosialisasi di aplikasi melalui media sosial dan website program studi. Aspek manajemen ASN di sini memberikan pelayanan publik yang profesional dan juga cepat adaptasi dengan alat bantu teknologi baru. Nilai berakhlak ada adaptif, kolaboratif, dan juga harmonis dengan output media sosialnya berupa buku panduan, juga bukti fisiknya flyer screenshot laman sosial media. Berikut adalah implementasi core value setiap dari 7 poin core value berakhlak yang kita berikan poin di sana dengan catatan bahwa nilai tertinggi ada pada adaptif dan paling rendah adalah kolaboratif. Berikut adalah jadwal pelaksanaannya di rentang bulan Oktober hingga November selama 4 minggu. Demikian presentasi dari tugas kami. Terima kasih.